Jangan jadi batu sandungan. Jangan buat jahat kepada orang lain. Baik perkataanmu, perbuatanmu, dan apa saja sikap hidupmu. Jika orang berbuat jahat kepada kita, tetaplah mengasihi. Jika tidak ada kasih itu dalam hidupmu, jika saudara mendengar kebenaran firman ini, bertobat. Shalom Bapak Ibu, kita ketemu lagi di video ini dalam JW Podcast. Sebelum saya sharing kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Selalu kami ingat betapa baiknya Engkau, betapa sayangnya Engkau atas kami ya Tuhan. Bapa, kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sehingga apa saja yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu datang daripada Tuhan. Karena setiap yang datang daripada Tuhan itu selalu menguatkan. Selalu memberikan kami kekuatan. Dan di dalamnya, Tuhan pasti bekerja. Terima kasih juga berkati anak-anak-Mu yang menyaksikan video dari JW Podcast ini ya Tuhan. Terima kasih, puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan tentang tetap mengasihi ketika kita dilukai atau tidak dianggap atau mungkin dihina atau mungkin dijahatin. Ada satu kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu tentang seorang Yusuf yang kita tahu. Yusuf ini anak dari Yakub. Nah, Yusuf ini ketika riwayat hidupnya ketika dia berumur 17 tahun. Dia masih muda. Dia mengembalakan kambing domba. Dan karena Yusuf ini lahir di masa-masa usia senja Yakub, sehingga itu dia disayang. Sehingga kasih atau sayang dari Yakub ini berlebihan kepada Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Saudara-saudaranya yang lain akhirnya tidak menyukai dia. Karena ya perbedaan itu. Dan Yusuf juga dibikinkan sebuah jubah yang maha indah. Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain. Nah, itu yang sudah membuat akhirnya saudara-saudaranya yang lain tidak menyukai Yusuf. Dan itu semakin ditambah ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang dia mimpi. Bahwa berkas-berkasnya itu yang dia ada. Berkas-berkasnya tegak berdiri. Sedangkan berkas-berkas dari saudara-saudaranya yang mengelilingi dia itu tunduk kepada berkas-berkas dan menyembah kepada berkas-berkas dari Yusuf. Itu yang membuat mereka semakin marah. Sehingga mereka bilang gini, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Itu dalam Kejadian 37 ayat 8. Dan dikatakan firman Tuhan, mereka semakin benci kepada Daud, kepada Yusuf. Bukan itu saja. Yusuf diberikan lagi mimpi oleh Tuhan. Dan dalam mimpi itu dikatakan ada tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku, kata Yusuf dalam mimpi itu. Dan itu diceritakan juga kepada ayahnya Yakub. Sehingga bapaknya bilang, mimpi apa kamu nak? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu. Itu membuat semakin hari akhirnya saudara-saudara punya rencana yang jahat kepada Yusuf. Dan kita tahu ceritanya. Akhirnya Yusuf itu dibuang ke dalam sumur.
Setelah dibuang sekalipun, akhirnya dia dijual kepada orang Ismail yang kebetulan lewat di situ. Dan kita tahu Yusuf dibawa ke Mesir. Dan di Mesir pun dia dijual kepada seorang kepala pengawal Firaun, Potifar. Tapi satu hal ya Bapak Ibu yang kita harus tahu, bahwa kasih karunia Tuhan itu besar atas Yusuf. Dari mimpi-mimpi yang dia dapat, itu jelas menyatakan bahwa Tuhan punya maksud atas Yusuf. Bukan itu saja, dia diberikan kemampuan, dia diberikan hikmat dari Tuhan dalam banyak hal. Sehingga dikatakan firman Tuhan, Allah menyertai Yusuf. Dan ketika dia tinggal di Potifar, di rumah Potifar, dia diberikan kuasa untuk mengatur rumah tangga daripada Potifar. Dan kita tahu ceritanya, akhirnya dia digoda oleh istri Potifar, dia lari. Dan perjalanan hidupnya sampai kepada akhirnya dia bisa menceritakan mimpi dari Raja Mesir, Firaun. Dan akhirnya Raja Mesir, Firaun mengatakan, kamu berkuasa atas Mesir ini, atas seluruh daerah ini, selain takhtaku. Bapak Ibu, cerita dari Yusuf ini sampai kepada ayat-ayat berikutnya. Keluarganya ketika terjadi kelaparan, saudara-saudaranya datang ketemu dia. Dan kita tahu ceritanya. Daud tidak marah. Daud tidak balas jahat kepada saudara-saudaranya. Dia terima mereka di istana. Dia menangis. Dan dia mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidupku. Akhirnya kita tahu ceritanya. Dia boyong semua keluarganya untuk ikut dia. Dia memaafkan. Dan dia tetap mengasihi keluarganya, saudara-saudaranya. Satu poin dari cerita ini Bapak Ibu. Yusuf mengajarkan kita tentang mengasihi sekalipun kita dilukai, dihina, dibully, dijahatin, atau mungkin juga kita nggak dianggap. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Matius 5 ayat 44 sampai dengan 48. Matius 5 ayat 44 sampai dengan 48. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu juga, saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman ini jelas mengatakan bahwa kita harus mengasihi. Bukan saja mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi Tuhan mau kita mengasihi orang yang menjadi musuh kita. Tuhan mau kita berdoa buat mereka. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik buat mereka, sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Di sini jelas standar kekristenan buat kita.
Bahwa Allah mau orang-orang yang percaya kepada Kristus sempurna. Apa itu sempurna? Ketika kita dilecehkan, ketika kita dihina, ketika kita dijahatin. Tuhan mau sempurna itu. Kita tetap mengasihi Dia. Kita tetap berdoa buat Dia. Kita tetap memberikan kasih kita. Apa yang dilakukan, apa yang Tuhan Yesus berikan contoh buat kita. Bukan cuma sekedar mengasihi. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan satu hal. Bahwa Dia mati ganti kita. Padahal Dia tidak berdosa. Suatu teladan bagi orang-orang yang tadi dikatakan firman Tuhan. Hendaklah kamu sempurna. Seperti Bapamu di sorga sempurna. Kita dituntut untuk selalu mengasihi orang-orang yang jahat kepada kita. Pesan Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama, jika orang berbuat jahat kepada kita, jika orang menghina kita, melecehkan hidup kita, membuli kita, menjahati hidup kita, dipukul, dianiaya sekalipun, tetaplah mengasihi, kata Tuhan. Mudah tidak. Ada firman Tuhan mengatakan ketika orang menempeleng pipi kiri, firman Tuhan mengatakan berikan pipi kanan. Bukan main Bapak Ibu, tidak mudah. Tapi maaf, itu ketetapan bagi orang-orang yang mengikuti Kristus. Untuk masuk surga, harganya sempurna. Tuhan menuntut kesempurnaan. Tuhan menuntut ketika kita disakiti, kita bisa mengampuni. Bukan itu saja, kita juga mengasihi orang yang menyakiti hidup kita. Dan saya percaya, kalau kita mau, Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Tuhan berikan kita kemampuan untuk mengasihi orang yang jahat kepada kita. 2, jangan juga jadi batu sandungan sehingga orang tidak menyukai kita. Baik itu karena perkataan-perkataan kita yang tajam dan jahat. Atau mungkin perbuatan-perbuatan kita. Mau menang sendiri, sok kuasa. Kemudian sikap kita yang membuat akhirnya orang menjadi musuh buat kita. Kita bukan menjadi berkat buat orang lain, tapi malah kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Itu juga Tuhan tidak mau. 2 hal yang Tuhan mau. Jika orang berbuat jahat kepada kita, tetaplah mengasihi. Amin. Dan yang kedua, jangan jadi batu sandungan. Jangan buat jahat kepada orang lain. Baik perkataanmu, perbuatanmu, dan apa saja sikap hidupmu. Sebelum saya tutup, ada sebuah ilustrasi yang sangat mempengaruhi hidup saya. Seorang anak muda olahragawan terkenal di Amerika Serikat tiba-tiba jatuh dari tangga dan akhirnya dia meninggal. Nah, dia sudah berjanji bahwa ketika nanti suatu hari kelak ketika dia meninggal, dia mau mendodorkan jantungnya kepada siapa saja. Dan waktu itu ada seorang bapak yang berada jauh dari negaranya yang siap menerima jantung dari atlet ini. Dan ketika atlet meninggal, dipersiapkanlah operasi pencakokan jantung kepada bapak ini. Operasi berlangsung dengan baik dan semakin hari bapak yang menerima donasi jantung itu semakin baik. Dan sebagai rasa terima kasihnya, bapak itu datang ke kota anak muda itu berasal. Ia ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Juga ibu dari anak muda yang mendonorkan jantungnya itu. Bapak ini menceritakan betapa dia bersyukur dengan donor jantung yang diterima dari anaknya. Dia menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan dia juga memahami betapa kehilangannya keluarga ini
atas anaknya. Dan sebelum bapak itu pulang, tiba-tiba papa anak muda itu keluar, yang dari tadi hanya di kamar. Papanya keluar, dan kemudian dia menghampiri bapak itu. Bapak ini bilang, bapak anak pendonor jantung ini bilang begini, saya mendidik anak saya sayang anak saya bimbing dia, saya tuntun dia, saya minta dia terus untuk latihan, sehingga dia boleh berhasil menjadi seorang atlet terkenal di Amerika Serikat. Dia sangat terpukul ketika anaknya meninggal. Dan dia berpikir bahwa dia tidak mampu hidup tanpa anaknya. Dia kehilangan anak. Dia sungguh-sungguh kehilangan anak itu. Dan sebelum bapak ini pulang, bapak dari pendonor ini bilang begini, bolehkah untuk terakhir kalinya saya mendengar denyut jantung anakku yang ada di dalam tubuhmu? Dan bapak ini mempersilahkan. Dan bapak anak muda itu menaruh stetoskop ke dada bapak itu. Dan dia mendengar jantung anaknya berbunyi. Duk, 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 duk. Kekasih-kekasih Tuhan, makna dari cerita ini, ketika suatu hari kelak Tuhan Yesus datang dan dia memegang dadamu, apakah dia mendengar detak jantungmu? Dia mendengar detak jantung rohnya yang diberikan dalam hidupmu. Apa itu? Kasih. Jika tidak ada kasih itu dalam hidupmu, jika saudara mendengar kebenaran firman ini, bertobat. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu, mengasihi sekalipun kami mungkin tidak mampu. Karena ada banyak orang di luar sana yang menyakiti hidup kami, yang membuli kami, yang tidak menganggap hidup kami, yang melecehkan hidup kami. Bapa di sorga, hamba mau berdoa buat anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Apapun keadaan yang mereka alami, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk mereka tetap mengasihi. Dan biarlah dalam hidup mereka roh-Mu yang besar itu Tuhan, terus tinggal tetap memimpin kehidupan mereka. Sehingga mereka mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Bukan itu saja ya Tuhan, tapi mereka mampu mengasihi orang-orang yang menjahat-jahat atas kehidupan mereka. Orang-orang yang menghina mereka, bully mereka. Atau mungkin Tuhan pernah menyakiti hidup mereka. Berikan mereka kasih-Mu ya Tuhan. Aku melepaskan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Terlebih itu ya Tuhan, aku melepaskan kasih yang daripada Allah sendiri turun atas mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. God bless you.